Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Imam Syafi'i yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali untuk melakukan salah satu di antara ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Terkhusus di sini kita masih dalam suasana Ramadan dan telah masuk di salah satu di antara malam-malam yang mulia, malam-malam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan pahala, limpahan pintu rahmatnya dibukakan lebar olehnya. Karena itulah semoga amalan-amalan kita sepanjang di bulan Ramadan ini sampai detik ini diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu membahas dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Al-Basmul rahimahullahu taala, yaitu tentang akhwalus salaf ma'al ibadah, atau bagaimana rambu-rambu atau kode etiknya para salaf dahulu ketika melakukan ibadah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada kode etik atau rambu yang ke-6. Beliau mengatakan al-masyaqqatu an-nasi'atu 'alal fi'lil matlub laysat maqsudatan fi syari'ati dzalikal fi'l. Yaitu maknanya kesulitan atau keberatan atau kesusahan ketika seseorang itu melaksanakan suatu perbuatan, yang mana kesulitan kesusahan tersebut itu muncul ketika melakukan perbuatan tersebut. Ini bukan tujuan adanya atau dibikinnya atau diperintahkan syariat tersebut. Jadi karena secara asal Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan sesuatu itu ialah sifatnya mudah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah tidak menghendaki untuk kalian itu rasa kesulitan, terkhusus ketika melaksanakan ibadah. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah kok ternyata muncul kesusahan, kesulitan ketika kita melaksanakannya, berarti ibadah kita saat itu bermasalah. Karena tujuan syariat itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah mudah. Ini secara asal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan tadi. Sebagaimana contohnya misalnya ketika kita berpuasa seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 185, di pertengahan surat Allah mengatakan wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Siapa saja yang ketika di bulan Ramadan atau di bulan puasa, dia ketika itu qadarwa dia sakit atau dia lagi melancong atau dalam perjalanan jauh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan di situ. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Gantilah puasa kalian saat itu atau berbukalah saat itu, nanti diganti di ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain. Nah, ini ada orang yang sudah tahu berat dia ketika dia sakit kemudian memaksakan diri untuk berpuasa. Ini yang namanya kesulitan kemudahan yang muncul ketika melaksanakan ibadah. Padahal tujuan ibadah itu secara asal ialah mudah. Allah memberikan kemudahan bagi yang sakit, buka, silakan berbuka.
nanti diganti di hari yang lain. Kalau kamu safar, ini berat tentunya kalau safar jauh, berbukalah tidak masalah, nanti diganti di hari yang lain. Nah, ini kaidah yang dipakai oleh Syekh, yaitu al-masyaqqatu an-nasyi'atu fi fi'lil matlub laisat maksudatan ala syari'ati dzalikal fi'l. Yaitu ketika kesusahan itu muncul di tengah-tengah kita beribadah, itu bukan tujuan ibadah sebenarnya, tujuan disyariatkan ibadah tersebut. Atau contoh lain yang diberikan atau ada gambarannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a syaikhan yuhada baina ibnai. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seorang yang tua renta, kemudian dia lagi dipopong oleh dua anaknya, karena dia sudah enggak kuat jalan, dipopong sama dua anaknya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada dua anak yang membopong tersebut, ma balu hada, kenapa orang tua ini? Kemudian qalu nadaru an yamshi, orang tua ini bernadar untuk berjalan. Sudah tahu tua renta, nadarnya kok berjalan. Nah, ini kan memberatkan dia. Sudah tahu tua renta lagi, jadi tidak mampu berjalan. Lah kok ketika nadar itu ibadah, ada syariat untuk bernadar, tapi ini nadarnya memberatkan dia. Kemudian Rasulullah mengatakan, innallaha an ta'dzibi hadza nafsahu laghani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ibadah yang sifatnya menyiksa orang seperti ini, menyiksa dirinya sendiri seperti ini. Jadi Allah tidak butuh, karena secara asal tadi tujuan syariat itu mudah. Nadar yang gampang aja. Mungkin ya, kalau misalnya saya dapat uang yang melimpah, saya akan memberikan sebagian uang atau harta saya tersebut untuk saya infakkan ke masjid. Ya, atau mungkin yang diberikan harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala bernadar untuk buat pos yang kedua, istri lagi maksudnya. Tapi ini pun juga kalau memberatkan itu jangan, nggak usah kakean pola, ya. Tang-tang baru dapat harta berlimpah, buka pos berikutnya. Ternyata kok memberatkan, padahal yang pertama saja belum jinak, kok malah buka yang lain. Ini semoga nanti tidak dikritisi sama yang poligamer nih. Ini ketahuan, kenapa kok nyinggung ini ustadznya? Ketahuan kok masih satu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kemudian Nabi SAW amarahu an yarkab. Kemudian Nabi SAW memerintahkan dia untuk naik kendaraan saja. Karena apa? Dia sudah tidak mampu berjalan. Kenapa kok pakai nadar berjalan? Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, yaitu contoh suatu hal yang ini sifatnya ibadah tapi menyusahkan dirinya, membuat jadi sulit ibadah tersebut. Yang ini sebagaimana ditafsirkan yang tadi perbuatan atau hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnul Is Abdissalam, beliau mengatakan la yasih at-taqarrub bil masyaq, yaitu tidak dibenarkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang menyusahkan. Ini juga menekankan kaidah tadi, yaitu la yasih at-taqarrubu bil masyaq, yaitu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah-ibadah yang mana sifat ibadah tersebut yaitu menyusahkan bagi kita ketika kita melaksanakannya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh berikutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah.
Beliau mengatakan, qala da'uni ma taraktukum. Rasulullah SAW mengatakan, biarkan aku terkait dengan apa yang aku tinggalkan. Kemudian beliau mengatakan, innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim an anbiya'i. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu banyak yang binasa, banyak yang celaka, karena mereka banyak sekali, atau kalau bahasa kita kakean bertanya, kebanyakan bertanya, dan banyaknya mereka itu menyelisihi nabi-nabi mereka atau utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa idza nahitukum an syai' fajtanibuh. Maka jika kalian itu aku berikan larangan kepada kalian, fajtanibuh, maka kalian jauhi. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku yaitu Rasulullah SAW menyuruh kalian akan berbuat sesuatu, maka kerjakanlah mastata'tum. Ini dalilnya, yaitu mastata'tum. Kata-kata mastata'tum, yaitu semampu kalian. Manakala ibadah yang kita lakukan, ketika kita menyangka atau memperkirakan bahwasanya ibadah yang akan saya lakukan ini akan menyusahkan saya, jangan dilakukan dulu. Ini karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya lanjutan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah Al-Baqarah 185 tadi, ketika selesai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dalam ibadah itu yusrun, yaitu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, tidak menginginkan rasa susah untuk hambanya ketika ibadah. Ini kaidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Al-Basmun. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ketujuh, istinabu ma yushghilu ma wa ma yulhi athna al-ibadah, yaitu menjauhi perkara-perkara yang mengganggu ketika beribadah. Nah ini, ketika kita beribadah ada perkara-perkara yang mengganggu atau menyibukkan kita ketika kita beribadah atau membuat ibadah kita tidak fokus, itu kita jauhi. Sebagaimana contoh misalnya yang ini ada pada zaman Rasulullah dan ini hari ini juga masih ada, yaitu ketika khatib itu naik mimbar kemudian berkhutbah. Jadi pada zaman Rasulullah itu ada yang mainan kerikil. Kemudian Rasulullah SAW di atas mimbarnya beliau memberikan teguran, man massal khasah faqad lagho. Siapa yang mainan-mainan kerikil ketika mendengarkan mendengarkan khatib ketika berkhutbah, faqad lagho. Ini perbuatan yang sia-sia. Nah, ini contoh sesuatu yang menyibukkan atau mengganggu ketika kita beribadah. Karena ketika kita mendengarkan khatib ketika berkhutbah, itu hendaknya kita mendengarkan dengan seksama, tidak dengan main-main atau semisalnya. Sekarang ada, mungkin zaman sekarang bukan kerikil karena sudah diplester, di keramit semua, atau bahkan sudah dipakai karpet masjid-masjidnya. Kalau dahulu kan masjidnya masih pasir dan masih banyak berbatuan, kerikil-kerikil. Hari ini sudah beda lagi, dan berikan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak limpahan berkah kepada kita sehingga banyak fasilitas yang melimpah. Tapi ada yang lain, yang ini muncul yang semisal, yang itu hal tersebut itu mengganggu, yaitu membuat dia tersibukkan dengan hal tersebut, yaitu HP. Ada ketika mendengarkan khutbah mainan HP. Ini juga sesuatu yang lahu, yaitu menyibukkan, yang membuat ibadah itu kekhusyukannya hilang. Akhirnya dia tidak khidmat ketika mendengarkan khatib lagi berkhutbah. Ini contohnya. Kemudian contoh dari Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah suatu ketika beliau ini sholat, kemudian di atas kain khomisoh beliau itu ada coraknya, ya, ada coraknya atau gambarnya. Kemudian beliau mengatakan, fanadhara ila a'lamiha nadratan. Kemudian Nabi SAW melihat ke corak atau gambar tersebut. Falamman sarafa qala, ketika selesai sholat, Nabi SAW mengatakan, bersabda, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham. Pergilah dengan membawa kain khamisah ini ke Abu Jaham. Kemudian Nabi mengatakan, fa'tuni bi anbijaniyah. Kemudian Nabi mengatakan, gantilah kain khamisah ini dengan kain anjabaniyah. Ini jenis kain pada zaman Rasulullah, ini istilahnya kainnya itu polos. Berarti ini Rasulullah ketika sholat itu kalau melihat sesuatu atau kain yang bergambar ini tidak konsentrasi atau yang bercorak. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk mengganti yang polos kepada Abu Jaham. Kemudian fa'innaha, karena sesungguhnya kain tersebut anifan an sholah, yaitu membuat Rasulullah SAW itu merasa terganggu, yaitu merasa terganggu ketika sholat. Nah, ini juga mungkin bisa kita analogikan ke hari ini. Terkadang itu ketika kita sholat, jadi ngapunten nun sewu, terkadang mungkin kita sudah berusaha untuk memakai sesuatu yang mungkin tidak membuat kita terganggu ketika kita sholat. Tapi terkadang ada saudara kita yang lain yang tidak sadar dia mengganggu kawan-kawannya yang lain ketika beribadah, khususnya sholat. Terkadang ketika sholat, merek sarungnya di belakang, atlas, gajah duduk. Ketika sholat yang di belakangnya melihat, Allahu Akbar, gajah duduk, atlas, wadimor. Ini membuat konsentrasi buyar. Maunya enggak baca, tapi itu di dekat pandangan kita menuju tempat sujud. Makanya ini hendaknya kita mungkin agar kita mungkin tidak mengganggu secara tidak langsung kepada saudara-saudara kita, mengganggu kekhusyuan mereka ketika beribadah, ketika pakai sarung itu dilihat. Ini mereknya berada di mana? Kalau perlu dicoplok atau ditaruh di bagian atas. Supaya apa? Supaya kawan kita yang di belakang itu ketika sholat tidak membacanya. Lah salah sopo mboco. Ya, ini salah satu hal yang mungkin hendaknya kita jauhi, yang itu terkadang mengganggu saudara-saudara kita ketika sholat, akhirnya menyebutkan dia baca itu secara tidak langsung. Atau mungkin bagi takmir masjid ketika menggunakan sajadahnya atau menggelar karpet-karpetnya, cari yang tidak banyak coraknya, karena terkadang bagi sebagian orang itu mengganggu. Ya, kalau bisa polos ya polos, kalau mungkin bercorak ya jangan terlalu norak atau banyak coraknya, atau jangan sampai juga ada tulisannya. Nanti mau nggak mau orang itu mesti secara otomatis membaca itu. Ya, seperti itu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh berikutnya di zaman Rasulullah SAW, atau melanjutkan hadis yang tadi yang dibawakan oleh Ibunda Aisyah. Kemudian dalam riwayat yang lain yang semisal dengan apa yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah, bahasanya beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibunda Aisyah, melanjutkan hadis yang tadi, kuntu anduru ila alamiha. Jadi sebelumnya itu aku melihat ke gambar atau corak tersebut. Wa ana fis sholati fa akhafu an taftinani. Jadi aku takut. Jadi corak-corak itu membuatku terganggu. Ini kan datangnya dari yang lain, bukan dari Rasulullah. Mirip dengan gambaran yang kami sebutkan tadi. Jadi sebisa mungkin kita menjauhkan diri kita untuk agar kita tidak mengganggu, baik itu langsung maupun tidak langsung ketika kita beribadah atau ketika orang lain atau saudara-saudara kita itu beribadah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian contoh yang lain di zaman Rasulullah SAW yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Abi Bakar
radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan anna Abu Talha al-Ansari, bahwasanya Abu Talha al-Ansari kana yusalli fi haitihi fatara dubsi, bahwasanya beliau pernah saat itu sholat di haitihi, itu kebun kormahnya. Kemudian pandangan beliau tertuju pada seekor burung. Nama burung itu burung dubsi. Wa fatafiqa yataradda. Kemudian burung itu muter aja di kandang beliau itu. Kemudian yaltamisu makhraj, yaitu nyari jalan keluar kemana. Burung itu nyari-nyari kemana. Biasanya kalau burung ya masuk ke tempat seperti ini kan bingung dia mau keluarnya seperti di mana. Kemudian fa'jabahu dzalika, kemudian dia terkejut. Jadi terkejut melihat burung tersebut. Faja'ala yudbi'uhu basarahu sa'atan. Kemudian dia ketika sholat ngikuti terus, mengikuti pandangannya mengikuti burung itu terbang. Kemudian tsumma raja'a ila salatihi, kemudian beliau baru bisa fokus kembali ketika burung itu telah pergi dari tempat tersebut. Fa idza huwa la yadri kam shalah, ternyata dia saat itu lupa dia sudah dapat berapa dia ketika sholat. Ini contoh bahwasanya kalau ada suatu hal yang menyibukkan, yang mengganggu ketika kita beribadah, kita jauhi. Seperti itu. Ya. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kaidah berikutnya atau kaidah etik kaum salaf ketika beribadah, ahabbul a'mali adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang kontinu, yang istiqomah. Wa in qalla, walaupun amalan tersebut itu sedikit jumlahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya yang dinilai itu kualitas amalan seseorang. Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk di akhir ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menguji kalian, mengecek ibadah kalian seberapa berkualitasnya ibadah kalian. Jadi yang diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita itu kualitas ibadah kita, bukan kuantitas. Dan kontinuitas itu yang diberikan nilai tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalilnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu kematian. Ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk senantiasa beribadah, rutin, istiqomah, kontinu sampai kematian itu menjemput kita. Adapun tentang hal ini diberikan penafsiran oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan innallaha lam yaj'al li amalil mu'min ajalan dunal maut. Yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan batasan seorang mukmin itu ketika beribadah kecuali yaitu kematian. Ini penafsiran dari ayat yang tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membatasi seorang mukmin itu beribadah. Yang membatasi mereka sejatinya yaitu kematian yang akan menjemput mereka. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu yang dibawakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qarabu. Beramallah kalian dan saddidu wa qarabu, yaitu beramallah yang benar, saddidu. Kemudian wa qarabu, yaitu bersifatlah pertengahan ketika beramal. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qaribu aw wa qarabu, yaitu sifat ketika beribadah itu tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu meremehkan, yaitu sifatnya pertengahan. Ini yang dimaksud oleh para kaum salaf sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama. Kemudian
Ibunda Aisyah melanjutkan membawakan sabda dari Rasulullah SAW, wa amalu allan yudkhila ahadukum amaluhul jannata. Beramallah kalian, karena seseorang dari kalian itu tidak mengetahui dari amalan yang manakah yang bisa memasukkan diri kalian itu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ahabbal a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Inilah salah satu di antara yang diambil dari bab ini, yaitu kaidahnya wa anna ahabbal a'mal, sesungguhnya amalan yang paling dicintai ilallah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, adwamuha, yaitu yang sifatnya kontinu, yang istiqomah, walau wa in qalla, walaupun itu sedikit. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ibunda Aisyah di riwayat yang lain menceritakan beberapa orang yang mereka merasa amalannya itu kurang kalau dibandingkan dengan keadaan atau jati diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu suatu ketika ada 3 orang itu yang mendatangi Ibunda Aisyah yang menanyakan tentang ibadah-ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini ada yang ingin berpuasa terus menerus. Kemudian ada seorang yang dia membujang untuk agar konsentrasi beribadah. Kemudian ada orang yang dia tidak mau untuk menikah dan seterusnya. Yang ini Rasulullah SAW akhirnya marah terhadap orang-orang tersebut. Yang mana hal ini tidak dimaui oleh Rasulullah SAW karena ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang sifatnya itu ialah kontinu, yang senantiasa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaidah yang berikutnya, al ibadatu bil isabati la bituliha. Prinsip ibadah itu dilihat dari seberapa benarnya ibadah kita. Benarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar mencocokinya dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, la bitulihinnya, bukan panjangnya ibadah tersebut atau banyaknya ibadah tersebut. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya akan hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Juwairiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla as-subha. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika itu pada pagi hari itu beliau keluar untuk melaksanakan salat subuh. Kemudian istri Nabi ini yaitu Juwairiyah juga ikut saat itu untuk salat subuh dan keluar. Wahya fi masjidiha, dan saat itu beliau ini terletak di tempat beliau khusus, yaitu tempatnya khusus wanita saat itu. Tsumma raja'a ba'da an adha. Kemudian beliau kembali selesai salat duha. Wahya jalisatun, dan saat itu Juwairiyah ini sedang duduk. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faqalat ma zilti 'alal hal allati faraktuki 'alaiha. Kamu seperti ini dari tadi sejak aku meninggalkan kamu pagi tadi. Kemudian Nabi mengatakan, laqad qultu ba'daki arba'a kalimat. Dan sungguh aku telah mengajari kepadamu itu beberapa kalimat, yaitu thalatha marrat, yang hal tersebut itu diulang-ulangi tiga kali. Law wuzinat bima qulti mundul yaum lawazantuhunna. Kalau seandainya engkau mau membandingkan dengan amalan-amalan keseharianmu, niscaya amalan ini akan lebih berat. Kemudian Nabi mengatakan, yaitu amalan tersebut, kalimat-kalimat tersebut ialah subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini ialah salah satu amalan yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk menunggu
fajar menyingsing atau matahari terbit. Ketika selesai sholat subuh, hendaknya memperbanyak kalimat ini, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada istri beliau Juwariyah untuk menunggu datangnya terbitnya matahari. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaidah berikutnya, tarku at-takalluf wa tasyaddud fil ibadah. Yaitu ketika kita beribadah, hendaknya kita menjauhi, tidak memaksakan diri kita atau berlebih-lebihan ketika kita beribadah. Tarku meninggalkan atau menjauhi, at-takalluf berlebih-lebihan, at-tasyaddud memaksakan diri ketika beribadah. Ini hampir mirip dengan yang sebelumnya, yaitu ketika kita beribadah hendaknya memperhatikan diri kita, sebagaimana kaidah yang keenam tadi. Lihat, kalau sekiranya kita ini tidak mampu, tidak perlu kita memaksakan diri kita untuk melakukan ibadah tersebut. Sebagaimana contohnya mungkin seperti ibadah haji. Rasulullah mengatakan bahasanya ketika beribadah haji, al-hajju manis tata'a ilaihi sabila. Ketika menjelaskan tentang rukun Islam, tepatnya di rukun yang kelima, Rasul mengatakan wal hajju man istata'a ilaihi sabila. Laksanakan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu untuk berangkat ke tanah suci. Nah, di sini Rasulullah SAW menekankan man istata'a, bagi siapa saja yang mampu, tentang kemampuan finansial dan kemampuan fisik. Finansialnya mampu tapi fisiknya tidak mampu, tidak perlu dipaksakan. Fisiknya mampu tapi finansialnya enggak ada, tidak perlu dipaksakan sampai nyicil-nyicil, ikut tabungan atau ngutang, berangkat dulu kemudian dicicil setelah berangkat. Ini nyusahkan. Kadang malah nyusahkan travelnya. Lah kok tahu? Ya ngalami soalnya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang contoh dari Nabi SAW tentang ibadah yang oleh Nabi SAW, seseorang ketika beribadah hendaknya jangan sampai memaksakan diri dia, membebankan diri dia ketika beribadah atau bahkan berlebihan ketika beribadah. Yaitu sebagaimana dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kuntu asumud dahra wa aqra'ul Qur'an kullailatin. Kemudian di sini sahabat Abdullah bin Amr bin As beliau mengatakan kuntu asumud dahra, aku terbiasa untuk puasa dahar. Puasa dahar itu puasa terus menerus, tidak ada batas, terus menerus berpuasa. Kemudian wa aqra'ul Qur'an, kemudian senantiasa untuk aqra'ul Qur'an kullalailatin, menghatamkan Al-Qur'an setiap malamnya. Jadi setiap malam khatam Al-Qur'an beliau. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kemudian beliau mengatakan qala fa imma dzukirtu lin Nabi SAW. Kemudian hal ini aku sampaikan kepada Nabi SAW tentang keadaanku ini. Wa imma arsala ilayya fa'ataituhu faqala. Kemudian ada seseorang yang diutus oleh Nabi SAW untuk menyampaikan bagaimana pendapat Nabi tentang perkara-perkara yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Kemudian faqala li, kemudian orang yang diutus ini menyampaikan apa yang dinasihatkan oleh Nabi SAW. Alam ukhbiru annaka tasumud dahra wa taqra'ul Qur'an kullalailatin faqultu bala ya Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, benarkah ada kabar yang mendatangiku bahwasanya engkau ini puasa dahar, puasa sepanjang masa terus menerus, kemudian setiap malamnya kamu ini menghatamkan Al-Qur'an. Apakah benar seperti itu? Fakultu, kemudian sahabat Abdullah bin Amr mengatakan, bala ya Nabi, benar wahai Nabi. Kemudian walam urid bidzalika illal khair, aku tidak menginginkan perkara tersebut kecuali kebaikan. Aku tidaklah melakukan perkara
seperti itu kecuali ingin kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan qala fa inna bi khasbika an tasuma min kulli syahrin thalatha ayyam. Nabi mengatakan sungguh bagimu sebenarnya setiap bulan itu cukup puasa 3 hari saja. Jangan lebih dari itu. Kemudian beliau sahabat Abdullah bin Amr mengatakan, "Ya Nabi, inni utiku afdala min dzalik." Ya Nabi, aku sebenarnya mampu untuk melakukan puasa lebih dari itu. Kalau cuma 3 hari saya mampu, kalau lebih dari 3 hari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qala fa innaka li zaujika 'alaika haq. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya istrimu itu punya hak untuk kamu berikan haknya kepadanya. Kemudian walizuarika 'alaika haq. Tamu-tamu yang mendatangimu itu punya hak untuk diberikan hidangan dan seterusnya, jamuan dan seterusnya. Kemudian wali jasadika 'alaika haq. Untuk jasadmu, dirimu itu punya hak untuk diperhatikan. Kalau terus menerus puasa kan akhirnya apa? Melemahkan diri dia. Jasadnya dia akan jadi lemah. Kemudian tidak ada hak yang seharusnya diperoleh oleh istri, tidak tersampaikan dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qala fasum sauma Dawud. Kalau seperti itu maka berpuasalah seperti puasa Nabi Dawud. Kemudian beliau mengatakan fa innahu kana a'badan nas, karena dahulu Nabi Dawud itu a'badan nas, yaitu orang yang paling banyak melakukan ibadah saat zaman tersebut. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr mengatakan, qala qultu ya nabiyallah wa ma shaumu Dawud. Kemudian beliau mengatakan, bertanya tentang saumu Dawud. Di sini kita dapat mengambil faedah bahasanya inilah sikapnya para sahabat. Ketika tidak tahu bertanya. Jadi tidak sok tahu, menafsirkan sendiri tidak, tapi ketika tidak tahu bertanya kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, bertanya tentang seperti apakah atau bagaimana saum Dawud itu, puasa Dawud itu. Kemudian Nabi mengatakan, qala kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi puasa Dawud itu yaitu sehari berpuasa, kemudian besoknya engkau berbuka, kemudian berpuasa lagi, kemudian berbuka lagi dan seterusnya. Qala faqra'ul Qur'ana fi kulli syahr. Adapun ketika kamu itu membaca Al-Qur'an atau menghatamkan Al-Qur'an, khatamkanlah setiap bulannya. Jangan setiap harinya, karena akan memberatkan kamu. Karena kita hitung saja, biasanya 1 juz itu sekitar 40 sampai 1 jam. Nah ini kalau dikhatamkan seharian atau bahkan semalam, ini kan bagaimana begitu melelahkannya. Ini kalau 1 juz itu sekitar 40 menitan, kita kalikan 30 juz, itu bisa seharian kita khatamkan Al-Quran. Kapan kita makannya? Dan wajar ketika saat itu sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As puasa. Karena apa? Disertai dengan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran terus menerus. Jadi tidak terasa kalau dia ternyata belum makan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr mengatakan, qala qultu ya nabiyallah inni utiqu afdala min dzalika. Masih sahabat Abdullah bin Amr ini minta kelonggaran kepada Nabi. Ya Nabiyallah, aku masih bisa melakukan lebih dari itu. Kemudian Nabi mengatakan, qala faqra'u fi kulli isrina. Kemudian Nabi mengatakan bahasanya khatamkanlah setiap 20 hari. Jadi setiap 10 hari khatam sekali. Qala qultu ya Nabiyallah utiqu afdala min dzalika. Ya Nabiyallah, aku mampu untuk menghatamkan lebih kurang dari 20 hari. Kemudian Nabi mengatakan, qala faqra'hu fi kulli ashrin. Hatamkanlah setiap 10 hari sekali. Kemudian beliau mengatakan, yaitu sahabat Abdullah bin As mengatakan, qultu ya Nabiyallah inni utiqu afdala min dzalik. Saya mampu untuk kurang dari 10 hari. Kemudian Nabi mengatakan, faqra'u fi kulli sab'in.
Khatamkanlah setiap 7 hari sekali. Wala tazid ala dzalika, jangan kurang dari 7 hari tersebut. Fa innaka li zaujika 'alaika haq, karena istrimu itu punya hak terhadap dirimu. Wali zaurika 'alaika haq, kemudian tamu-tamumu itu punya hak untuk diberikan hidangan dan jamuan dan seterusnya. Wali jasadika 'alaika haq, dan untuk jasadmu, dirimu itu punya hak yang harus kamu tuntaskan dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, nah ini yang dijadikan sandaran kaidah oleh Syekh, yaitu qala fasaddatu fasuddidu alayya, qala wa qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwasanya di sini aku berlebihan, saddidu, yaitu berlebihan. Kemudian beliau radhiyallahu anhuma, beliau saat itu berlebihan, kemudian membuat dirinya terbebani. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun, karena kamu sesungguhnya itu tidak tahu umurmu sepanjang berapa. Kemudian fasirtu ilal ladzi qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma kabirtu wa dittu anni kuntu qabiltu rukhsatan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar bin Amr di sini bin Amr bin As menerima apa yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan rukhsah yang sangat banyak kepada umatnya, terkhusus kita pada hari ini. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup kajian pada pagi hari ini, yaitu al-khirsu ala muwafaqati sunnati fil ibadah, yaitu ketika kita beribadah, kita bersungguh-sungguh untuk senantiasa ibadah kita ini muwafaqati as-sunnah, yaitu berkesesuaian, cocok atau sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu muwafaqah as-sunnah, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita melebihi apa yang diberikan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Adapun dalilnya sebagaimana tadi juga disebutkan di awal pembicaraan kita pada pagi hari ini, yaitu ada cerita tentang 3 orang yang mendatangi Ibunda Aisyah yang mereka berlebihan ketika beribadah, padahal Nabi SAW ketika melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh 3 orang tersebut tidak seperti itu, sampai Nabi SAW saat itu marah kepada mereka, kemudian mengatakan, antumul ladina kultum kada wa kada, kalian ini yang mengatakan tadi beribadah seperti ini dan itu. Amma wallahi, adapun saya wallahi, demi Allah, inni la aksyakum lillah, sungguhnya aku ini orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atqakum lahu, dan paling bertakwa dari kalian. Kemudian lakinni asumu wa uftir, akan tapi aku ini berpuasa dan berbuka, tidak seperti kalian yang ingin puasa terus menerus. Wa usolli wa arkut, aku sholat juga aku memberikan kepada jasadku ini haknya, yaitu tidur. Tidak seperti kalian yang ingin sholat sepanjang harinya. Kemudian wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Tidak seperti apa yang kalian katakan yang tidak ingin menikahi wanita, tidak ingin menikah. Kemudian Nabi mengakhiri nasihat beliau, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang enggan, tidak suka, benci terhadap sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan segala ibadah, rutinitas ibadah terkhusus di bulan Ramadan ini, dan diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala segala apa yang kita perbuat dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita. Amin.
Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.